Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap matan Qatrin Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Syam Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Setelah kita menyelesaikan al-huruf al-musyabbahah bil laisa, kemudian sekarang beliau melanjutkan dengan pembahasan berikutnya yaitu inna wa akhwatuha. Amalannya, fungsinya adalah kebalikannya daripada kana wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini kan nawasikh, jadi mubtada khabar kalau kemasalan inna langsung berubah hukumnya. Inna Zaidan qa'imun. Semula Zaidun qa'imun mubtada khabar. Inna Zaidan qa'imun, Zaidan sebagai isim inna, qa'imun khabar inna. Paham ya? Karena nawasikh sudah kita lewati, tansakh wa tujaddid al-hukm al-awwal bil hukm ats-tsani. Itu menghapuskan sekaligus memperbaharui hukum yang utama dengan hukum yang kedua. Kita lihat saja di sini karena ini tidak perlu banyak tulisan, cuman dipahami saja. Kata beliau ats-tsani yang kedua, inna wa anna litakid. Inna wa anna litakid. Sebenarnya ungkapan yang tepat yang bagus itu taukid. Paham ya? Karena dalam Al-Qur'an lafaz taukid dipakai. Ya enggak? Naam. Ayatnya siapa yang hafal itu? Ba'da tauqidiha, ada lafaz ba'da tauqidiha. Rahman. Ada lafaz itu enggak? Lafaz di mana bahasa? Di mana ayatnya itu? Ayo. Karena datang dalam Al-Qur'an dengan lafaz taukid, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya at-ta'bir bit taukid ahsan min at-ta'bir bit ta'kid. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi menggunakan ungkapan dengan taukid itu lebih bagus daripada dengan ta'kid. Nah, walaupun ini dari akkada yu'akkidu ta'kidan. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena taukid datang dalam Al-Qur'an. Ayat yang barakallahu fikum mengenai sumpah itu ya. Kita lihat sini. As-tsani inna wa anna litaukid. Tapi kita ngikutin alur sini enggak masalah, litaukid, penguat artinya. Sesungguhnya itu ya. Inna wa anna litaukid, yaitu inna wa anna fungsinya takkid atau taukid. Oh, taukid lebih tepat tadi karena apa? Datang dalam Al-Qur'an. Artinya sesungguhnya dan penguat. Karena semula barakallahu fiik. Nanti di sana ada yang namanya uslub min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Itu kalau Zaidun qa'imun itu artinya Zaid berdiri. Orang bisa jadi enggak percaya gitu loh. Dikasih inna, penguat. Inna Zaidan qa'imun. Ini penguat pertamanya. Sesungguhnya Zaid berdiri. Kalau seandainya dia masih enggak percaya dikasih lam taukid pada khabarnya. Inna Zaidan laqaimun. Seringnya seperti itu mereka. Inna Zaidan laqaimun. Kalau seandainya enggak percaya lagi sesungguhnya Zaid sungguh berdiri, enggak percaya dikasih apa? Qasam namanya, sumpah. Wallahi depan. Wallahi. Wallahi inna Zaidan laqaimun. Kalau masih juga tidak percaya, kasih sumpah yang kedua. Wallahi wa billah. Wallahi wa billahi inna Zaidan laqaimun. Masih enggak percaya dikasih tahu, kasih apa? Qasam yang ketiga. Wallahi wa billahi wa tallah. Tiga-tiganya. Nama Allah. Ini namanya uslub min ashabil Arab. Demi Allah, sungguh demi Allah, sungguh demi Allah. Sungguh Zaid itu berdiri. Paham ya? Biasanya kalau sudah ada sumpah seperti ini mereka percaya. Maksudnya apa? Di dalam gaya bahasa orang Arab itu kadang-kala untuk menguatkan suatu ucapan ada yang namanya taukid. Paham ya? Nah, di antara huruf yang memberikan faedah taukid adalah inna wa anna. Kita lihat ya, inna wa akhwatuha semuanya huruf. Tidak ada fi'il, tidak ada apa? Isim. Sebagaimana kana akhwatuha semuanya fi'il. Tidak ada huruf, tidak ada isim situ. Paham ya? Kita lihat sini.
Wa inna wa anna litta'kid. Ungkapan yang tepat, takbir yang bagus, taukid karena datang dalam Al-Qur'an dengan lafaz taukid. Naam. Mafhum insyaallah ya? Untuk membaca inna dan anna kapan? Nanti ada rinciannya insyaallah. Paham ya? Kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Ana sebutkan satu contoh dulu. Dibaca inna ketika di awal permulaan. Di awal permulaan antum enggak boleh menggunakan anna. Anna Zaidan qa'imun khata'. Fi ibtida'il kalam di awal permulaan antum bacanya harus apa? Inna bi kasri al hamzah, inna. Paham? Di kasrah hamzahnya, enggak boleh antum bilang anna, la yajuz. Wa inna ma as-shawab, tapi yang benar adalah apa? Bi kasri al hamzah, dengan mengkasrah hamzahnya inna. Itu kalau di awal, fi ibtida'il kalam, di awal pembicaraan, di awal kalam, di awal kalimat pakai inna. Untuk yang anna, kapan? Ana sebutkan satu contoh juga, tempat dibaca anna yaitu ketika kemasukan huruf jar. Paham ya? Jadi inna ini kalau kemasukan huruf jar langsung berubah menjadi apa? Anna. Contohnya apa? Dzalika bi annallaha huwal haqq. Bi annallah bukan bi innallah. Nah, ba huruf jar atau bukan? Huruf jar. Makanya bacanya anna. Nah, begitu pula ka anna. Ka anna itu aslinya seperti ini. Aslinya inna, ya kan? Kemasukan huruf jar ka itu loh. Ini. Paham ya? Karena kemasukan huruf jar ka berubahlah ka anna. Belum. Nah, karena yang memberikan makna tasbih itu kafnya ini. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan seolah-olah sepertinya Z itu singa. Yang bikin makna tasbih yang mana? Annanya atau kafnya? Kaf, harfu tasbih. Paham maksudnya? Seakan-akan semula itu sebelum masukkan ka itu seperti ini. Jadi ka'anna Zaidan asadun. Nah, ini seperti ungkapan inna Zaidan kal asadi. Seakan-akan gitu. Sesungguhnya Z seperti singa. Seakan-akan Z itu singa. Sama. Paham ya? Cuman karena kafnya itu dimasukkan ke inna, maka inna berubah menjadi anna, ka anna. Paham? Paham soalnya ya, Ihsan? Kita lihat di sini. Walakinna lil istidrak. Lakinna lil istidrak. Apa istidrak itu? Mana istidrak? Nah, barakallahu fiik. Istidrak itu adalah hamlul mukhatab 'ala al-i'tiraf, yaitu istidrak itu adalah membawa orang yang diajak bicara untuk mengakui. Dengan cara apa mengakuinya? Nah, bi raf'i ma yatawahham subutuhu, bi raf'i ma yatawahham subutuhu au ma yatawahham nafyuhu. Hamlul mukhatab 'ala al-i'tiraf. Itu membawa orang yang diajak bicara untuk mengakui dengan cara apa? Dengan cara bi raf'i ma yatawahham nafyuhu au ma yatawahham isbatuhu tadi. Artinya apa? Membawa orang yang diajak bicara untuk mengakui dengan cara apa? Dengan cara mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang penetapannya itu masih samar atau sesuatu yang peniadaan itu samar. Pakai lakin. Artinya apa sih? Akan tetapi. Ana ulang sekali lagi ya. Hamlul mukhatab 'ala al-i'tiraf bi raf'i ma yatawahham subutuhu au ma yatawahham nafyuhu. Paham ya? Nah, artinya apa? Yaitu mengajak mukhatab orang yang diajak bicara untuk mengakui. Mengakui apa? Mengakui itu tadi, mengakui hakikat dan asalnya biar orang itu tahu aslinya bagaimana gitu loh. Paham ya? Dengan lafaz lakin tadi. Bi raf'i dengan cara mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang masih samar penetapannya atau sesuatu yang masih samar peniadaannya. Contohnya gini. Dengan contoh antum akan semakin paham. Sekarang kalau ada orang ngomong Zaidun ghaniyun. Zaidun ghaniyun. Zaid itu orang kaya. Yang antum pahami di benak antum orang kaya itu biasanya bagaimana orang kaya itu? Dermawan atau enggak biasanya? Dermawan, suka ngasih ya. Nah, itu berarti apa? Antum ingin menetapkan kedermawanan orang-orang kaya ini. Itu aham subutuhu. Paham ya?
Jadi tersamarkan adanya sifat barakallahu fiik, dermawan kepada orang kaya ini. Nah, antum cara menghilangkannya dengan lakin. Zaidun ghaniyun lakinnahu lakinnahu bakhilun misalkan. Ini contohnya aja nih. Ya kan? Zaid itu kaya tapi dia pelit. Nah, setelah antum dengar lafaz akan tapi dia pelit, hilang enggak kesamaran tadi itu? Kesamaran dermawan hilang enggak? Hilang enggak? Hilang, selesai. Belum. Nah, kita lihat yang kedua yang untuk menghilangkan kesamaran peniadaan sifat yang ada pada seseorang. Zaidun qawiyun. Zaid itu orang kuat. Yang terpetik di benak antum apa biasanya? Apa biasanya yang terpetik di benak orang kuat itu biasanya apa? Pemberani. Ewa. Sifat pemberani ini ditiadakan dari Zaid. Masih samar. Jangan-jangan dia pemberani dia. Nah, untuk menghilangkan sifat penetapan kepada Z tadi itu dikasih lakin. Lakinnahu jabbanun. Lakinnahu jabbanun. Tapi dia penakut. Belum. Dengan lakinna inilah terjadi istidrak. Istidrak itu tadi ya. Nah, barakallahu fiik itu mengajak orang yang diajak bicara untuk mengakui keberadaan aslinya dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kesamaran kesamaran sesuatu yang bentuknya ada penetapan atau kesamaran sesuatu yang bentuknya ada peniadaan. Paham ya? Nah, sekarang kita balik yang peniadaan. Zaidun fakirun. Zaid itu orangnya fakir. Kalau orang fakir itu biasanya kan pelit misalkan. Nah, ternyata sifat yang mau ditiadakan sifat apa? Barakallahu fiik, pelit yang samar tadi itu. Berarti ya teman inginnya meniadakan sifat kedermawanan. Zaid itu fakir. Oh, jangan-jangan dia pelit, enggak dermawan. Nah, kesamaran tersebut dikasih apa? Lakinna biar tambah jelas. Zaidun fakirun lakinnahu karimun misalkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya terkadang terbedakan dengan makna sih, dengan makna atau ungkapan yang ada saja. Wa ila artinya akan tapi. Faham maksudnya ya? Faham maksudnya? Kita lihat. Walakinna lil istidrak tadi itu ya. Nah, barakallahu fiik yaitu mengangkat suatu perkara yang tersamarkan keberadaannya atau mengangkat suatu perkara yang tersamarkan peniadaannya. Berikutnya wa ka'anna litasbih awiddan. Ka'anna litasbih awiddan. Tasbih itu penyerupaan, dan itu dugaan sangkaan. Jangan-jangan seolah-olah sepertinya, paham ya? Seakan-akan itu kan menduga semua. Ya kan? Ya, sepertinya kalau tasbih sepertinya. Ka'anna Zaidan asadun, sepertinya Zaid itu singa. Maksudnya apanya? Penyerupaan di sini penyerupaan apanya? Maknawi atau hissi? Maknawi, yang serupa dengan singa itu bukan badannya Zaid, keberaniannya itu loh. Sajaahnya itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan keliru. Tasbihnya tasbih maknawi di sini. Ya, tasbihnya tasbih maknawi, bukan tasbih yang sifatnya barakallahu fiik hissi. Karena enggak mungkin Zaid singa. Ya, seolah-olah seakan-akan sepertinya Zaid ini singa. Maksudnya apa? Maksudnya keberaniannya itu loh. Paham belum? Nah, inilah yang ulama lughah atau ulama bahasa Arab mereka kadang mengatakan ini namanya majaz. Padahal sudah kita lewati kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya bahasanya laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arab wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil arab. Di sana tidak ada majaz, tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada pula dalam Al-Qur'an, tidak ada pula dalam As-Sunnah, yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Kalau majaz itu kan istilahnya meminjam kata gitu loh. Meminjam kata. Nah, singa itu kan untuk hewan. Dipinjam kata itu untuk manusia. Yang memaknai makna yang ada pada singa gitu loh. Singa kan pemberani singa itu. Sampai-sampai digelari dengan apa? Malikul Ghabah itu loh. Ya kan? Malikul Ghabah kan? Apa Malikul Ghabah? Raja hutan. Nah, Z ini berani, dia pemberani. Sehingga diambillah kata singa ini untuk Zaid. Itu namanya majaz menurut orang-orang yang menetapkan majaz.
Tapi ternyata pendapat yang sahih uslubun min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Macam-macam gayanya ya. Nah, seperti itu. Sul balaghah, ilmu balaghah juga ilmu gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Nah, untuk mengatur kata-kata biar indah dan semisalnya. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fiik. Jadi untuk tasbih ad-dhan masuk ya, tasbih penyerupaan dhan dugaan. Seakan-akan menduga. Nah, sepertinya penyerupaan. Walaita tamanni. Laita untuk tamanni. Nah, tamanni itu apa sih? Taman itu barakallahu fiik. Tamanni terbagi menjadi dua. Paham ya? At-tamanni fi amrin mungkin husuluhu, atau pakai fi'il aja ya. At-tamanni fi amrin yumkinu husuluhu, yumkinu husuluhu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tamanni fi amrin yastahilu husuluhu. Paham ya? Jadi angan-angan itu ada dua. Berangan-angan pada sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Yang kedua, berangan-angan pada sesuatu yang la yumkin husuluhu atau yastahilu husuluhu, mustahil untuk apa? Terwujudkan. Contohnya, angan-angan pada sesuatu yang mustahil terwujudkan. Laitas syababa aidun yauman. Laitas syababa aidun yauman. Apa artinya? Duh, seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Masa muda kembali sehari saja. Mungkin atau tidak handalah? Enggak mungkin. Yastahilu husuluhu, la yumkin husuluhu. Enggak mungkin terjadi. Itu angan-angan yang. Kalau angan-angan yang mungkin terjadi apa contohnya? Laitali malan fa ahujju bihi. Paham ya? Atau fa ahujja bihi. Laitali malan fa ahujja bihi. Duh, seandainya aku punya uang, niscaya akan aku haji, akan aku gunakan haji dengannya. Orang punya uang mungkin enggak? Terjadi mungkin enggak alhamdulillah? Mungkin aja dia usaha, sukses, kerja, kemudian ngumpulin uang, hajilah dia. Itu contoh yang pertama. Contoh yang apa tadi? Yang mungkin husuluhu. Jadi dipahami baik-baik ya, biar nanti antum enggak keliru ya. Jadi at-tamanni itu ada dua, tamanni. Jangan keliru. At-tamanni itu ada dua. At-tamanni. Ya. Nah, paham ya? Tamanni dua. Pertama, at-tamanni di amrin yumkinu husuluhu. Yang kedua, di amrin la yumkin husuluhu atau yastahilu husuluhu. Paham ya? Contohnya, kalau fi amrin yumkin husuluhu, contohnya tadi itu. Laitani malam tahud jadi. Paham ya? Kalau contoh yang tidak mungkin terjadi, laitas syababa aidun yawman. Laitas syababa aidun yawman. Duh, seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Mungkin atau tidak Yusuf kembali sehari masa muda? Mungkin enggak? Angan-angan bukan tuh? Angan-angan juga. Yang pertama Abdullah, fi amrin yumkin husuluh. Itu berangan-angan pada suatu perkara yang mungkin untuk terwujudkan, mungkin terjadi gitu loh. Laitani malan fa ahujja bihi. Duh, seandainya aku punya harta, niscaya akan aku haji dengannya. Aku akan berhaji dengan harta tersebut. Mungkin enggak atau tidak? Mungkin. Paham ya? Seperti itu. Jadi, nah dipahami baik-baik tamanni. Sama-sama ada pantun apa itu? Laitas syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musibu. Artinya apa? Duh, seandainya masa muda itu kembali sehari aja, akan aku kabarkan kepada orang-orang yang sudah beruban. Aku akan kabarkan kepada siapa? Orang yang sudah beruban. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-musibu. Apa yang dilakukan oleh orang yang beruban. Biar senang gitu loh. Kalau memungkinkan. Belum. Tapi memungkinkan atau tidak Ihsan? Kembali sehari aja. Ayo, kalau di pantun itu menyebutkan bahwasanya laitas syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'al musibu. Maksudnya apa? Kalau seandainya masa muda itu kembali sehari saja,
akan aku kabarkan dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang beruban. Senang mereka nanti, wah ini bisa kembali sehari saja. Naam, syahidnya itu tadi angan-angan pada perkara yang tidak mungkin untuk terwujudkan atau tidak mungkin untuk apa? Terrealisasikan. Mohon insyaallah ya. Naam. Kita sebutkan contohnya sekarang berikutnya wala'alla litaraji awil isfaq awil ta'lil. Nah, la'alla untuk taraji. Seringnya artinya taraji wa tawakkul itu biasanya. Taraji itu harapan baik, isfaq itu kekhawatiran. Paham ya? Ana kasih penjelasan. La'alla at-taraji. At-taraji ay fi amrin mahbub. At-taraji fi amrin mahbub. Wal isfaq fi amrin makruh. Isfaq fi amrin makruh. Kalau taraji fi amrin mahbub. Taraji itu kan berharap. Apakah antum mengharapkan kejelekan atau kebaikan? Ibnu Syam, kebaikan sehingga fi amrin mahbub. Taraji fi amrin mahbub, isfaq fi amrin makruh. Kekhawatiran pada perkara yang dia tidak sukai. Ewa. Contohnya yang amrin mahbub, nah, contohnya seperti ini. La'alla Zaidan najihun. Anda berharap semoga Z sukses. Suatu kesuksesan itu sesuatu yang terpuji yang diinginkan atau bukan? Ayo, amrin mahbub. La'alla Zaidan najihun. Paham ya? Nah, sekarang di amrin makruh contohnya apa? La'alla al-aduwa qaribun. Apakah antum berharap musuh itu dekat atau kecemasan? Kekhawatiran, jangan-jangan la'alla al-aduwa qaribun, bukan semoga musuh itu dekat, bukan itu. Tapi jangan-jangan kekhawatiran, artikannya biasanya jangan-jangan. Jangan-jangan musuh itu dekat. Nah itu. Paham ya? Nah, kalau yang di atas semoga. Semoga karena perkara yang baik. La'alla Zaidan najihun, semoga Zaid berhasil atau sukses. Faham bedanya? Alhamdulillah. Faham Abdurrahman cara ngartikannya? La'alla Zaidan halikun. Jangan-jangan Zaid meninggal. Nah, itu. Paham ya? Kekhawatiran, kecemasan. Itu namanya isfaq atau tawakkul namanya. Kalau dalam ungkapan yang tawakkul biasanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada ta'lil, tapi contohnya ada dalam Al-Quran contohnya, yaitu untuk memberikan nasihat atau memberikan bimbingan. Kisahnya siapa itu? Allah musta'an, Fir'aun. Paham ya? Ketika Allah telah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi dengan cara yang baik, menasihati, kemudian apa itu ayatnya itu? La'allahu apa? Apa? Na'am la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'alla di situ maknanya bisa jadi taklil. Oh ya. Nah, semoga dengan sebab nasihat dan ucapan yang lembut tadi itu, paham ya? Nah, menjadi apa? Ingat dan takut. Paham? Itu bisa jadi makna taklil situ. Jadi taklil itu sebab atau alasan. Alasannya kenapa kok suruh datangi dengan cara yang baik itu loh, dengan ucapan yang lembut itu apa alasannya itu loh. Sebabnya alasannya agar gitu loh. Paham ya? Nah, agar dia ingat dan juga takut. Mahum salah ya? Ewa, kita lihat lagi. Fayansibnal mubtada isman lahunna wa yarfa'nal khabar khabaran lahunna. Maka dia fungsinya adalah menasabkan mubtada sebagai isim untuk mereka tadi itu. Wa akhwatuha. Apa makna akhwat kemarin? Nadhairuha. Paham ya? Nah, jadi inna wa akhwatuha, inna wa nadhairuha. Inna dan barakallahu fiik dan apa? Dan yang lainnya yang sama dalam amalan. Paham ya? Nadhair yang serupa dalam amalan. Nah, seperti itu man akhwat. Fungsinya apa ini? Menasabkan mubtada sebagai isim dan merafa'an khabar sebagai naam khabarnya. Mafhum insyaallah? Ya tajaddad, memperbarui. Illam taktarin bihinna ma al-harfiyah. Ewa. Jika apa? Jika itu semuanya tidak bersambung dengan ma. Ma apa namanya nih? Makafah namanya. Namanya makafah. Kafah itu nama kafah li'annaha takufu 'anil amal. Itu nama kafah. Maknanya apa ini namanya?
makafah. Kenapa dengan makafah? Li'annaha takufu 'alal amal. Li'annaha takufu 'alal amal. Karena dia menghalang-halangi dari beramal. Belum, namanya apa? Namakan kafah. Kafah. Paham belum? Nah, berarti setelahnya makfufah. Kalau mengerab biasanya simpelnya kalau imma, kan ini inna dikasih ma, innama. Antum lihat, innama ini kalau udah batal ini. Enggak boleh innama zaidun qa'imun, enggak boleh. Innama zaidun qa'imun. Nah, berarti bagaimana cara i'rabnya nanti? Inna kita katakan apa? Inna harfu nasbin mulghah itu biasanya. Huruf nasab yang dia itu mulghah. Mulghah itu enggak diamalkan sudah. Paham ya? Makafah. Ma-nya kafah, innanya makfufah itu namanya. Ma-nya kafah, innanya apa? Makfufah. Makfufatun 'anil amal. Dia itu terhalang-halangi. Dihalang-halangi dari amalan. Siapa yang menghalang-halangi? Ma. Jadi kalau i'rabnya mau simpelnya biasanya innama kafah makfufah. Kafah wa makfufah. Kafah itu ma-nya, makfufah itu innanya. Paham belum? Itu kalau mau simpelnya, tapi kalau mau dipanjangkan ya inna harfun nasbin mulghah. Mabniun 'alal fathhi lam al-i'rab. Ma makafah. Itu ada. Harfun mabniun 'alal sukun la mahalla al-i'rab juga. Kemudian zaidun mubtada' qaimun khabar. Zaidun mubtada' qaimun khabar, seperti itu. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Enggak ada iskal? Paham? Antum lihat situ. Itu dengan catatan apa beramalan itu illam taktarin bihinna ma'al harfiyah, yaitu selama tidak bergabung atau bersambung dengan harfiyah. Selama tidak bersambung dengan ma harfiyah. Paham ya? Nah, itu ma harfiyah itu makafah. Makafah. Nahwu innamallahu ilahun wahid. Batal kan? Bukan innamallaha. Paham ya? Inna harfun nasbin mulghah. Ma makafah. Lafdzul Allah mubtada. Ilahun khabar wahidun na'at. Paham ya? Seperti itu. Illa laita, kecuali laita. Belum. Berarti inna anna kemudian barakallahu fika anna la'alla itu semuanya kalau kemasukan ma batal. Innama annama ka'annama la'allama barakallahu fik seperti itu kecuali laita. Illa laita. Kecuali laita. Fayajuzul amron. Maka boleh dua. Boleh dua bagaimana? Boleh laitama zaidun qaimun, boleh laitama zaidan qaimun. Boleh beramal boleh enggak itu maksudnya amron itu. Paham ya? Fayazul amron ay yajuzu. Nah barakallahu fikum al-i'mal wa yajuzu ilgha itu maksudnya. Maksudnya amron itu ay yajuzul i'mal kemudian wa yajuzu wa ilgha. Boleh beramal boleh tidak. Paham soalnya? Naam ka inna al-maksurah al-mukhaffafah. Seperti inna al-maksurah al-mukhaffafah in. Nanti pembahasannya ada nanti. Paham ya? Naam. Jadi kalau inna di takhfif ini in itu nanti juga sama, bisa beramal bisa enggak. In zaidan qaimun, paham ya? Naam atau in zaidun la qaimun. Kalau in zaidun harus la qaimun. Kenapa harus kasih la qaimun? Karena la ini menunjukkan fungsi, menunjukkan bahwasanya dia itu enggak beramal. Paham ya? Naam. Karena kalau antum in zaidan qaimun enggak perlu pakai lam lagi pada khabarnya itu. Karena kalau in zaidun qaimun enggak antum kasih lam nanti tersamarkan antara in mukhaffafah sakinah dengan apa? In nafiyah. Paham belum? In zaidun qaimun itu ada kemungkinan innya ini in nafiyah atau in mukhaffafah min sakinah gitu loh. Kalau ada lamnya pada khabarnya in zaidun la qaimun pastikan itu in mukhaffafah min sakinah tapi enggak beramal. Paham? Kalau in zaidan qaimun jelas beramal selesai. Seperti itu. Jadi enggak usah panjang lebar kita ngambilnya. Nah, barakallahu fiik. Fa amma lakin mukhaffafah fatuhmal. Ini kaitannya udah mukhaffafah ini ya. Jadi kalau udah mukhaffafah seperti ini, nah barakallahu fiik berarti harus diperhatikan lagi. Maksudnya bacanya bukan lakinna lagi, lakin gitu. Paham ya? Karena lakin ini ada dua. Ada yang lakin ini mukhaffafah min sakinah dari lakinna, ada yang lakin huruf ataf.
Ya kan? Al-wawu fa summa au amballa lakin hatta. Paham ya? Jadi lakin ini bagaimana cara membedakan kalau dalam suatu kalimat itu? Biasanya bedakannya kalau dia sendirian lakin gitu. Paham ya? Nah, itu biasanya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Atau bisa jadi apanya? Kalau seandainya dia digabung dengan wawu, wawu, paham ya? Itu biasanya lakinnya lakin mukhaffaf min ats-tsaqilah, lakinnya. Tapi kalau sendirian lakin itu biasanya apa? Huruf ataf. Karena enggak boleh bertemu antara apa? Berkumpul padanya dua huruf ataf. Walakin, paham belum? Wawunya huruf ataf, lakin huruf ataf enggak bisa. Paham ya? Seperti itu. Jadi pahami baik-baik. Nah, mafhum insyaallah ya? Ayo. Fa amma lakin mukhaffafah fatuhmal. Ayo. Adapun lakin kalau ditakhfif lakin gitu, fatuhmal maka enggak beramal. Fatuhmal itu tulgha, enggak diamalkan. Paham ya? Nah, fatuhmal tulgha, tulgha enggak diamalkan. Ayo. Wa amma an fata'mal, adapun an beramal. Ayo. Kalau an beramal. Paham ya? An Zaidan qa'imun masih bisa beramal dia. Kalau an. Ini masuknya dalam mukhaffafah min ats-tsaqilah ya. Mukhaffafah min ats-tsaqilah itu paham ya maksudnya ya. Awalnya tasydid dihilangkan tasydidnya, diperingan gitu. Jadi anna jadi an, inna jadi in, ka'anna jadi ka'an gitu. Wa yajibu fi ghairi darurah, dan wajib pada selain darurah syariah maksudnya. Nah, wajib apa? Hadfu ismiha. Wajib membuang isimnya dhamir sya'an. Isimnya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir ghaib mufrad seringnya. Dhamir sya'an itu dhamir ghaib mufrad. Paham ya? Seperti itu. Jadi takdirnya nanti ada an Zaidan qa'imun itu seakan-akan barakallahu fiik. Nah, enggak apanya? Isimnya harus dibuang. Isimnya harus dibuang isimnya. Dhamir sya'an nanti. Nah, seperti ka'an dabyatun itu takdirnya ka'annaha dabyatun. Itu nanti disebut dalam pantun nanti. Kita lihat sini. Membuang apa? Hadfu ismiha dhamir sya'an, maksudnya membuang isimnya. Selain darurah syariah, maka wajib membuang isimnya. Yang isimnya itulah dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir ghaib mufrad. Kalau untuk ma'ruf juga ghaibah mufradah. Itu, bukan dhamir mukhatab ya. Wa kaunu khabariha jumlatan mafsulatan. Dan khabarnya barakallahu fiik itu ini bentuknya jumlah. Bentuknya jumlah mafsulatan dan dipisah. Paham ya? Kapan itu? In budiat bi fi'lin mutasarrifin ghair du'a. Jika diawali dengan fi'il yang mutasarrif, fi'il yang barakallahu fiik yang bisa disaraf, bukan apa namanya itu? Bukan jamid. Paham ya? Ghair du'a, selain apa fi'il yang mengandung makna doa. Nanti akan kita lewati. Paham ya? Kalaupun enggak lewati insyaallah besok disebutkan contoh-contohnya. Dipisahkan dengan apa? Dipisahkan dengan qad atau tangfis atau nafyin atau lau. Itu pemisah-pemisahnya. Pemisah-pemisah untuk apa? Nah, barakallahu fiik khabarnya harus jumlah. Itu pun harus dipisah loh. Pemisah antara barakallahu fikum ka'an tersebut dengan apa? Dengan khabarnya. Paham ya? Dipisahkan. Pemisahnya bisa tangfis, bisa qad, bisa nafyin, bisa lau. Insyaallah besok sebutan contoh-contohnya ya. Wa amma ka'an, adapun ka'an itu tadi kalau yang afanya itu tadi yang ana ya, yang ana ya. Kalau ka'an fata'mal, kalau ka'an beramal dia. Ka'an Zaidan qa'imun, beramal. Ka'an Zaidan asadun, beramal. Wa yaqilu dzikru ismiha, tapi seringnya isimnya itu apa? Tidak disebutkan. Sedikit sekali penyebutan isimnya, isimnya dibuang gitu loh. Nah, dalam pantun ada kan ka'an dabyatun. Takdirnya ka'anha dabyatun. Nah, bisa dibaca 3 bacaan, ka'an dabyatan, ka'an dabyatin, ka'an dabyatun. Besok insyaallah nukilkan pantunnya insyaallah. Kalau ka'an dabyatan berarti ka'annya barakallahu fiik beramal, cuman dabyatannya sebagai isimnya, kemudian khabarnya jumlah setelahnya. Paham ya? Nah, kemudian kalau ka'an dabyatin, kafnya huruf jar, annya zaidah, dabyatin majrur dengan kaf. Nah, kalau ka'an dabyatun, dabyatunnya sebagai apa? Dabyatunnya sebagai khabar ka'an,
Isimnya dhamir sya'an, ka'annaha dhabyatun. Seperti itu. Wa yufsal al-fi'l minha bilam aw qad. Fi'ilnya dipisah. Fi'ilnya dipisah dari apa? Dari na barakallahu fik isimnya tersebut atau dari na barakallahu fik ka'an dari itu dipisah dengan apa? Bilam aw qad. Jadi isim ka'an itu sedikit sekali disebutkan. Kemudian na'am wa yufsal fi'il minha, maksudnya fi'il yang menjadi barakallahu fiik sebagai khabar jumlah itu dipisah dengan lam atau qad. Dipisah dengan lam atau qad. Insyaallah besok ana sebutkan contoh-contohnya semuanya. Insyaallah. Wa la yatawassatu khabaruhunna illa dzarfan aw majruran. Itu semuanya inna akhwatuha itu, paham ya? Tidak boleh barakallahu fiik isimnya itu diakhirkan, enggak boleh. Tidak boleh dikasih tengah-tengah, di tengah-tengah didahulukan khobarnya, itu maksudnya. Khobarnya mendahului isimnya, ya tawassat itu maksudnya khobarnya itu mendahului isimnya, kecuali apa? Dzaraf atau jar majrur yang memisahkannya. Kecuali dzaraf atau jar majrur yang memisahkannya. Paham ya? Kecuali dzaraf atau jar majrur yang memisahkannya. Nahwu inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika la'ibratan. Di sini barakallahu fiik, inna fi dzalika la'ibratan, atau lihat aslinya inna ibratan fi dzalik. Inna ibratan fi dzalik. Cuman kalau antum balik enggak boleh ada lam taukid gabungan nun dengan inna, enggak boleh. Inna la'ibratan enggak boleh. Kenapa? Istima' baina tauqidain. La yajuzul istima' baina tauqidain fi makanin wahid. Maksudnya tidak boleh berkumpul dua taukid di satu tempat itu. Paham ya? Nah, contohnya inna la ibratan fi dzalik itu enggak boleh. Karena inna sudah taukid, lamnya lam taukid, enggak boleh. Harus diakhirkan di sini. Inna fi dzalika la ibratan. Berarti inna harfun nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fi dzalik jar majrur atau sibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf. Takdirnya apa? Inna mustaqirratun la'ibratan. Paham ya? Inna mustaqirratun fi dzalik la'ibratan. Aslinya inna ibratan mustaqirratun fi dzalik. Paham ya? Nakdirkannya seperti itu. Inna ladaina angkalan. Angkalan ini juga apa? Isim inna diakhirkan situ. Ya kan? Ladaina karena dzaraf. Ladaina kan dzaraf. Nah, sehingga boleh memisahkan isim dengan innanya. Paham belum? Nah, khobarnya boleh ditaruh tengah-tengah. Khobar bentuknya dzaraf itu. Caranya musyibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf. Takdirnya tinggal sesuaikan. Paham ya? Kalau di sini berarti inna mustaqirran atau kainan, inna mustaqir. Naam. Barakallahu fi. Takdirnya adalah apa? Inna mustaqirrun atau kainun ladaina angkalan. Seakan-akan inna angkalan mustaqirrun au kainun ladaina. Paham maksudnya ya? Jadi kalau bentuknya khobar ini bentuknya jar majrur dzaraf, itu pasti caranya gitu caranya. Muta'alliqun dengan yang dibuang. Paham ya? Seperti itu. Adapun pertemuan yang akan datang sekaligus kita menjelaskan kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Dan insyaallah kami akan ulang sedikit besok mengenai contoh-contohnya biar tambah jelas. Contoh-contohnya mengenai yang bentuknya jumlah, bagaimana khabarnya bentuk jumlah atau yang semisalnya insyaallah taala. Yang jelas sekarang kita sudah mengambil beberapa makna inna, nam barakallahu fik, dan juga anna, lakinna, la'alla, kemudian laita, nam ka'anna, dan amalannya sudah kita jelaskan juga. Kembali ke hukum asal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rinciannya insyaallah besok kalau yang belum sebutkan akan disebutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.